Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aprilia Stiani NIM B2180488, Kusumaning Tias Sito Resmi Andari NIM B2180489, Chandra Indrianti Putro NIM B2180490, dan Ida Safira NIM B2180491. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh likuiditas, dividen, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan debt to equity ratio terhadap harga saham. Yang pertama, harga saham. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pasar ini juga beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga yang salah satunya yaitu saham. Saham merupakan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Harga saham dapat mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Perusahaan yang berkinerja keuangannya baik, sahamnya akan banyak diminati oleh investor, di mana harga saham sangatlah fluktuatif dan berubah-ubah. Padahal, pihak investor sendiri sangat ingin harga sahamnya selalu tinggi dan tidak pernah turun. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedua, apakah dividen berpengaruh terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap harga saham? Yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham? Dan yang kelima, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham? Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Yang kedua, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dividen terhadap harga saham. Yang ketiga, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. Yang keempat, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. Yang kelima, menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan wacana keilmuan dalam perkembangan teori kebijakan dividen, teori penilaian saham, dan teori sinyal. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi dan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi investor, manfaat penelitian ini memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada investor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi oleh investor tersebut. Bagi emiten, manfaat penelitian ini dapat membantu emiten dalam hal pembuatan kebijakan yang tepat agar dapat mencerminkan kinerja keuangan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan emiten di mata para investor. Bagi penulis, manfaat penelitian ini sebagai sarana untuk belajar dan mempraktekkan hal-hal yang dipelajari selama kuliah, serta dapat mengembangkan wawasan dan kemampuan analisis khususnya tentang pasar modal. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, manfaat penelitian ini dapat menambah referensi dan koleksi perpustakaan khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan. Landasan teori. Yang pertama, teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen menjelaskan bagaimana sifat dari dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Teori kebijakan dividen akan mempengaruhi harga saham. Yang kedua, teori penilaian saham. Dalam teori ini, terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan menilai harga saham, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental.
Analisis teknikal lebih menekankan pada pola pergerakan harga berdasarkan data pada masa lalu, sedangkan analisis fundamental menekankan analisisnya pada variabel ekonomi, industri, dan perusahaan. Penelitian tentang analisis pengaruh likuiditas, dividen, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan debt to equity ratio terhadap harga saham telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tita Deitiana tahun 2011 bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepada investor untuk berinvestasi di pasar modal dan untuk memberikan informasi akurat yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perhatian hubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab fluktuasi harga saham pada perusahaan yang akan dibeli. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Resiana Putri Utami tahun 2012 bertujuan untuk mengetahui pengaruh dividen per share atau DPS, ROE, dan MPM terhadap harga saham perusahaan industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2006 sampai 2010. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nunti Rizka Mahapsari dan Abdullah Taman tahun 2013 bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lindsay Putri Pratami tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Francisca F.W. Balia, Perengkuantoni, dan Dedi N. Baramuli tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, dividend payout ratio, dan debt to equity ratio terhadap harga saham perusahaan properti bursa efek di Indonesia. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Raisya Siregar dan Linje Kalani tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Imade Putri Sirahayu dan Imade Dana tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui pengaruh EVA, MVA, dan likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage. Yang kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Maitri Dina Wisma Dewi dan Agustinus Santoso Adiwibowo tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, liabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan dividen terhadap harga saham. Berikut ini kerangka konseptual dari penelitian kami. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai 2014. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun 2010 sampai 2014. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data lainnya yang diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber literatur lainnya. Metode analisis data. Metode analisis data penelitian ini yaitu 1. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Yang kedua, analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas,
uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang keempat ada uji ketepatan model. Uji ketepatan model terdiri dari pengujian simultan atau uji F, koefisien determinasi atau R2, dan uji hipotesis atau uji T. Sekian mengenai presentasi proposal penelitian kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.